Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Valentino Ortonang dari Rafis Saputra. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan mengenai analisis drive test pada jaringan 4G, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian dari drive test, tujuannya, parameter, contoh kasus dan solusinya, serta analisis dari drive testnya. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk drive test, untuk pengertian dan tujuannya. Drive test merupakan metode pengukuran dalam sistem komunikasi seluler. Drive test bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan yang digunakan untuk mencapai beberapa tujuan berikut. Tujuan yang pertama adalah mengetahui coverage di lapangan, yang kedua adalah mengetahui parameter jaringan di lapangan, yang ketiga adalah mengetahui adanya RF issue atau permasalahan pada radio frekuensi, yang keempat adalah mengetahui adanya poor coverage atau coverage yang buruk, yang kelima adalah benchmarking atau mengetahui performasi jaringan kompetitor. Berikut adalah beberapa parameter pada drive test 4G LTE. Parameter yang pertama ada RSRP atau Reference Signal Receivable, merupakan parameter yang menyatakan tingkat kekuatan sinyal yang diterima oleh user dalam satuan desibel mili. Untuk parameter yang kedua ada RSRQ atau Reference Signal Receive Quality, merupakan parameter yang menentukan kualitas sinyal yang diterima oleh user dalam satuan desibel. Untuk parameter yang ketiga adalah SINR atau Signal to Interference and Noise Ratio, merupakan parameter yang menyatakan tingkat kualitas sinyal yang diterima oleh user dalam satuan desibel. Untuk parameter yang terakhir ada throughput. Throughput merupakan kecepatan retransfer data efektif yang diukur dalam bit per second. Jadi untuk keempat parameter ini perlu diperhatikan pada kode-kode warna yang berada pada tabel. Apabila sudah berada dalam kondisi tidak baik, maka diperlukan tindakan lebih lanjut. Baik, lanjut saya akan bahas tentang contoh kasus pada hasil drive test jaringan 4G. Yang pertama, contoh kasusnya ada drop call. Drop call ini intinya terjadinya panggilan terputus yang disebabkan oleh sebuah wilayah cakupan yang terindikasi memiliki kuat sinyal yang lemah. Ketika kita teleponan, bermobile, kemudian ada terputus jaringan. Gitu. Jadi solusinya bagaimana? Yang pertama, kita sesuaikan azimut, ya, kemiringan antena dan ketinggian antena, kemudian kita sesuaikan parameter sel. Sekitar di gambar ini semua buruk kali nilainya. Tidak sesuai dengan apa yang dibilang oleh Rafif. Kemudian ada imbalance between uplink dan downlink. Intinya daya pancar dari UA atau uplink lebih kecil daripada kondisi ketika daya pancar UA lebih kecil dari daya pancar inonB-nya. Ya, penyebab paling umum itu adalah cakupan uplink yang terbatas. Jadi solusinya apa? Jika tidak ada kinerja yang tersedia untuk pengoptimalan, lacak satu pengguna di peralatan ONC untuk mendapatkan laporan pengukuran uplink pada interface. Kedua, jika data kinerja tersedia, periksa setiap operator di setiap sel untuk ketidakseimbangan antara uplink dan downlink. Kemudian ketiga, periksa apakah peralatan bekerja dengan baik dan periksa apakah alarm ketidakseimbangan uplink dan downlink itu masih hidup. Kemudian yang keempat, lakukan penggantian alat atau penyesuaian. Ya. Kemudian quality problem, cause improve, ini intinya kondisi ketika cakupan terindikasi memiliki kualitas sinyal yang buruk. Seperti ini disebabkan oleh pengaturan parameter yang tidak tepat. Yang pertama, kita harus optimalisasi frekuensi, kemudian menyesuaikan antena, menambah cakupan sel dominan, karena bakal ada terjadi lack of dominant cell, kemudian menyesuaikan daya pancar. Kemudian ada handover failure, intinya terjadi sinyal frekuensi hadir yang tidak diinginkan karena mengganggu penerimaan sinyal berasal dari frekuensi yang diinginkan. Jadi terjadi interferensi. Artinya kalau 1281 ingin komunikasi 179, cuman ketabrak dengan 1178. Solusinya apa? Yang pertama, menyesuaikan sistem antena supaya 178 ini tidak mengganggu komunikasi antara 1281 dengan ini, ya. Kemudian kedua, mengubah PCI dan self interfrekuensi untuk mengurangi interferensi. PCI itu adalah suatu kondisi ketika suatu sel saling berkaitan, ya, menyebabkan interferensi. PCI mode 3, menyesuaikan, kemudian ketiga menyesuaikan parameter sel. Kemudian lanjut ada cross coverage, intinya daya tebarnya ini terlalu luas sehingga menyebabkan interferensi. Jadi janganlah ini melayani sampai ke ini, nah itu kan melayani sampai ke sini, kemudian ini sampai ke sini, ini sampai sekali, jangan, ya.
Jadi yang pertama kita harus sesuaikan azimut antena, kemudian antar pemiringannya, kurangi ketinggian antena, kemudian kurangi daya pancar sinyal, sehingga tidak terjadi cross coverage yang wajar-wajar saja daya pancarnya. Kemudian ini ada contoh dari analisisnya. Yang pertama, kita lihat dari video Bu Tuti yang sebelumnya. Ini mungkin daerah perumahan, pedestal, ya bisa kita lihat di sini warna dominan warna orange, ada warna merah, sedikit warna hijau, dan warna kuning. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bisa lihat di sini throughput dalam kondisi idle, dalam kondisi standby. Ya. Lihat nilai si RSRPD ini dan RSRQ-nya itu masih so-so, masih normal ya. Dan bisa kita lihat bagaimana kondisi throughput-nya masih so-so juga. Kemudian kita lihat untuk TCP connection. TCP transceiver control power. IP ya, TCP IP. Karena 4G bisa melayani komunikasi dengan IP base. Kita lihat nilai RSP-nya itu lumayan buruk ya untuk yang ini dengan RSQ-nya. Jadi perlu not lebih lanjut. Kemudian kita lihat FTP download dalam keadaan start ya. Nilai RSCP-nya itu adalah so-so juga, masih lumayan, tapi RSCP-nya juga lebih bagus. Kemudian kita juga lihat FTP upload start-nya itu dari yang RSP-nya itu kurang lah saya rasa ya, karena warna orange, kemudian RSRQ-nya warna hijau. Nah, selebihnya untuk SNR tidak ada ditampilkan oleh Bu Tuti, mungkin karena kelupaan di videonya ini, jadi nilai throughput-nya bisa kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya dari sini adalah dalam pembacaan drive test yang kita lihat itu cuma bagian atasnya itu doang, rata-rata ya, sebagian besar nilai RSP dan RSQ-nya apakah sesuai dengan kategori yang dibacakan oleh Rafiq Saputra. Untuk yang warna-warna ini dalam peta itu menjadi mempermudah kita secara kasat mata aja melihat apakah bagus atau tidak. Jadi sebagai kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, dan juga pada kesimpulan tambahan, kita dapat melihat bahwa untuk RSRP itu berpengaruh pada coverage untuk ketiga energi ya. Hasil dari RSP itu rata-rata saya lihat dalam kategori buruk, sehingga tidak mempengaruhi hasil throughput-nya. Cuman pada saat pengukuran parameter power sinyalnya itu berpengaruh pada coverage dari si energinya. Kemudian dari parameter SRQ itu tidak berpengaruh pada parameter throughput-nya ya. Dari throughput-nya, cuman performasi dalam kandidat ini sangat cocok dan berpengaruh ya. Kemudian untuk SNR tidak dinampilkan, tapi harusnya SNR ini mempengaruhi untuk parameter throughput-nya, di mana parameter SNR berperan terhadap skema modulasi dari Inerbi ke user equipment. Sehingga dapat saya simpulkan lagi bahwa parameter SRP, RSQ, dan SNR berada di analisa yang diketahui bahwa SNR berpengaruh signifikan terhadap hasil parameter throughput-nya. Kalau RSP itu pengaruh pada RSRQ, dan SNR mempengaruhi hasil parameter dari throughput-nya. Ya, kadang pun ada faktor lain dari yang kami sampaikan, itu ada seperti kepadatan traffic, obstacle, delay, dan kapasitas. Kemudian dari hasil drive test-nya itu kadang mau kurang akurat. Jadi demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Terdapat kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian dalam materi yang kurang penguasaan lebih bagus, kami juga mohon maaf karena kami mengandalkan dari video yang ditampilkan oleh Bu Tuti dan keterbatasan dari software yang kami gunakan. Demikian mengenai presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, kemudian sanggahan, dan masukan, kami sangat menerimanya. Saya, Febrian Valentino Ortonang, dan Rafiq Saputra, undur diri.
dan mengucapkan terima kasih.